Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan Dian Dwi Anggraini, Fadila Putri Utami, Katon Bagas Wicaksono, dan saya Zahra Tahira akan menjelaskan beberapa bentuk dari sebuah tindakan fraud atau itu kecurangan. Oke, di sini ada definisi dan beberapa motif atau alasan mengapa seseorang bisa melakukan tindakan tersebut menggunakan analisis fraud triangle. Yang pertama ada bot herder. Bot herder adalah peretas yang menggunakan teknologi otomatis untuk memindai area jaringan tertentu dan menemukan sistem yang rentan untuk menginstal program bot mereka. Contoh kasus, popularitas Hourmind. Media massa beberapa kali diberitakan kasus peretasan yang dilakukan Hourmind. Kelompok ini sengaja memamerkan kebolehannya agar mendulang popularitas di kalangan netizen. Hourmind pernah meretas game Pokemon Go serta situs BuzzFeed dan beberapa akun sosial media dari CEO Facebook, CEO Google, serta CEO Twitter. Analisis fraud triangle. Pressure. Tekanan dari luar untuk alasan finansial dan untuk memenuhi karakteristik manajemen. Opportunity, di mana adanya komit atau jalan untuk mempermudah Hourmind melakukan tindakan fraud bisa jadi dari kelalaian korban yang membuat kelompok Hourmind mudah untuk meretas. Rasionalis, dengan kebolehan yang mereka punya, mereka berhasil meretas beberapa situs media sosial di industri teknologi. Saya Katon Bagas Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan masquerading atau impersonation. Apa sih itu artinya? Yaitu penetrasi atau menyusup ke sistem komputer menggunakan identitas hukum dan kata sandi yang dimiliki oleh orang lain. Identitas dan kata sandi ini biasanya diperoleh dari orang dalam. Di sini itu ada contoh kasus, itu 3 orang karyawan HTC dituding melakukan pengkhianatan, yaitu mereka membocorkan rahasia desain HTC kepada salah satu pesaingnya. Di sini kita juga akan menjelaskan analisis fraud triangle-nya dari kasus tersebut, yaitu pada pressure atau tekanan, yaitu industri dikarenakan ketiga karyawan tersebut ingin menjatuhkan HTC dengan cara membocorkan rahasia perusahaan tersebut kepada pesaingnya. Dan selanjutnya yaitu opportunity atau peluang. Ketiga pelaku tersebut melakukan kelicikan di HTC karena mempunyai posisi yang sangat berpengaruh di HTC, sehingga mereka sangat mudah merencanakan kelicikan demi keuntungan pribadi. Dan selanjutnya itu ada rasionalis atau pembenaran, yaitu dikarenakan ketiga karyawan tersebut telah mengetahui baik buruknya HTC, maka ketiga karyawan tersebut lebih memilih mengkhianati perusahaan tempat mereka bekerja dikarenakan mereka merasa kinerja dalam bekerjanya sangat baik, sehingga mereka berpikir dengan cara mereka bekerja perusahaan lain, maka perusahaan lain akan membawa atau membayar mereka dengan upah yang lebih tinggi dari HTC tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada salami teknik. Jadi salami teknik itu adalah teknik memecah belah lewat ancaman dan persekutuan yang dilakukan untuk menjatuhkan oposisi. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus dari salami teknik yang terjadi pada tahun 1982 di mana telah terjadi penggelapan uang di bank melalui komputer yang dilakukan oleh 2 orang mahasiswa yang membobol uang dari sebuah bank swasta di Jakarta sebanyak 372.100.000 dengan menggunakan sarana komputer. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada analisis fraud triangle dari salami teknik. Yang pertama di sini ada pressure atau tekanan, yaitu mereka melakukan hal tersebut bisa saja dikarenakan tekanan ekonomi demi mencukupi semua kebutuhannya, sehingga mereka menghalalkan segala cara walaupun merugikan orang lain. Kemudian ada opportunity atau peluang, di mana adanya komit atau adanya jalan, yaitu kurangnya kejelian nasabah dan bank dalam melihat celah pada sistem keamanan bank itu sendiri, sehingga kedua mahasiswa memanfaatkan suasana tersebut. Kemudian ada pembenaran, yaitu dengan kerjasama mereka bisa mengambil uang sejumlah Rp25 dari beberapa rekening, kemudian mentransferkannya ke rekening dia secara sah melalui metode normal. Kemudian selanjutnya di sini ada web cramming. Jadi web cramming itu adalah bentuk penipuan di mana biaya kecil ditambahkan ketagihan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan atau pengungkapan pelanggan.
Selanjutnya ada contoh kasus dari web cramming, yaitu yang terjadi pada salah satu konsumen IndiHome, yang dimana pada kasus ini pelanggan komplain karena harus membayar melebihi harga pada saat perjanjian, dan perusahaan IndiHome sendiri juga tidak bisa memberikan bukti nyata mengenai pemakaian pelanggan. Kemudian selanjutnya di sini ada analisis fraud triangle-nya. Ada tekanan dan peluang, dikarenakan sebenarnya tidak ada motif kejahatan atau kecurangan di sini, melainkan sebuah kelalaian yang diakibatkan oleh PT IndiHome dalam proses maintenance. Jadi pelanggan mengira adanya motif conceal dengan lapping, yaitu dengan cara tidak menginput transaksi penggunaan pemakaian WiFi. Dan pembenarannya, pihak IndiHome merasa tidak melakukan kecurangan sebab tidak ada motif apapun dalam kasus ini, melainkan hanya kelalaian dan error. Selanjutnya ada typo squatting. Typo squatting adalah suatu tindakan membeli dan mengoperasionalkan nama domain yang merupakan hasil variasi suatu nama yang telah terkenal, dengan harapan situs tersebut dikunjungi oleh pengguna internet karena adanya kesalahan ketik atau ejaan dari situs asli. Contoh kasus klik BCA. Kasus ini dilakukan oleh Stefan Haryanto dengan cara membeli domain-domain yang serupa dengan situs asli BCA. Kunci dari keberhasilan kasus ini adalah ketika nasabah salah mengetik situs asli dan masuk ke situs palsu tersebut. Identitas pengguna dan nomor identifikasi personal dapat ditangkap. Analisis fraud triangle. Pressure atau tekanan. Kasus ini berangkat dari rasa keingintahuan saja untuk mengetahui seberapa banyak orang yang ternyata masuk ke situs pelesetan tersebut. Opportunity. Peluangnya adalah pada internet banking, karena masyarakat saat ini lebih modern dan lebih menitik beratkan pada kepraktisan, sehingga internet banking benar-benar sangat membantu para nasabah. Rasionalis. Tidak ada motif kriminal dalam kasus ini, karena pelaku tidak pernah menjebol, menerobos, atau mencoba menerobos sistem jaringan atau keamanan milik BCA. Oke, selanjutnya di sini ada adware. Adware adalah sejenis perangkat lunak yang mampu menginstalisasi dirinya sendiri ke komputer tanpa diketahui oleh user itu sendiri. Dengan efeknya menampilkan iklan-iklan saat user mengakses internet. Untuk contoh kasus, ini menimpa pada perusahaan advertising online Zango yang digugat sebesar 3 miliar US dollar, di mana pengunjung website merasa terganggu dengan berbagai iklan dari hasil file setup.x yang secara otomatis terinstal di komputer, yang menyebabkan komputer menjadi lelet atau bahkan hang. Alasan dari iklan yang mengganggu tersebut di sini karena adanya pressure atau tekanan yang bermula dari tuntutan manajerial perusahaan untuk kepentingan finansial lewat iklan demi rating dan AdSense. Selanjutnya adanya peluang atau opportunity bermula dari lemahnya kesadaran dan ketelitian pengunjung website. Untuk pembenarannya, sebetulnya tidak ada motif lain seperti balas dendam dalam kasus ini, namun kebisaan perusahaan advertising online Zingo merasa mereka mampu melakukan tindakan tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir di sini ada rootkit. Rootkit adalah kumpulan software yang dirancang untuk menyembunyikan proses, file, dan data sistem. Dengan contoh kasus seperti pada gambar di layar yang dilakukan oleh Sony BMG. Masuk ke analisis fraud triangle dari kasus tersebut, sebetulnya tidak ada pihak yang dirugikan di sini, melainkan untuk kepentingan pribadi sebuah perusahaan dalam melakukan perlindungan hak cipta terkait penerapan langkah-langkah perlindungan penggandaan. Kemudian peluangnya dilakukan dengan cara mengkonsil atau menyamarkan sebuah software untuk menyembunyikan perangkat lunak. Dan untuk pembenarannya, Sony BMG membantah bahwa rootkit berbahaya, namun kemudian merilis untuk salah satu program uninstaller. Jadi di sini tidak ada pihak yang dirugikan, melainkan rootkit di sini beruntung atau bermanfaat bagi perusahaan Sony BMG. Oke, mungkin cukup sekian dari materi yang bisa kami sampaikan mengenai beberapa macam bentuk tindakan fraud atau itu kecurangan.
Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami.